Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran tematik kita hari ini, kita memasuki di tema 2, subtema 2 di pembelajaran 3. Yuk kita mulai belajar hari ini. Fokus dan tetap semangat. Sebelum mulai belajar, yuk kita cari 5 kata-kata yang berhubungan dengan energi pada gambar berikut. Kata apa sajakah itu? Ya, ada air, energi, generator, minyak, dan listrik. Nah, teman-teman, nanti kalian cari tahu ya apa artinya untuk menambah pengetahuan kita tentang energi. Materi pembahasan kita hari ini yang pertama menghemat penggunaan listrik, yang kedua menghemat bahan bakar minyak, ketiga menghemat air, dan yang keempat adalah kita belajar tentang kalimat ajakan. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, kita mau simak teks berikut ini. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyiram tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa rumah yang dilengkapi dengan jendela dan lubang udara yang banyak akan menghemat penggunaan energi listrik, terutama untuk penerangan dan juga pendingin ruangan. Selain itu, banyak tumbuhan di sekitar rumah menyebabkan rumah menjadi asri dan tidak memerlukan pendingin ruangan juga. Nah, yuk teman-teman, kita buat rumah kita menjadi rumah yang hemat penggunaan energi listrik. Bisa ya? Itu tadi bacaan tentang rumah Dayu. Nah, berbeda halnya dengan Panji teman-teman yang boros listrik. Mengapa demikian? Di bacaan ini diceritakan bahwa Panji menonton televisi, kemudian dia pergi meninggalkan televisinya dalam keadaan menyala tanpa dimatikan terlebih dahulu, sehingga perbuatan Panji ini termasuk perbuatan boros energi listrik. Nah, kalian bisa baca sendiri ya teksnya teman-teman. Dalam membaca harus sesuai dengan intonasi dan perhatikan tanda baca yang tepat. Ya, sering-seringlah berlatih membaca teman-teman supaya kemampuan membaca kalian semakin meningkat. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana pendapatmu tentang sikap anak pada gambar berikut ini? Ya, sikap anak ini sangat-sangat boros energi listrik teman-teman. Terlihat anak ini sedang bermain handphone, tetapi televisi menyala, radionya juga menyala. Nah, lihat juga ada airnya juga menyala, lampu, kipas angin pun menyala. Wah, sangat boros energi sekali ya teman-teman ya. Lalu, apa saran kita untuk anak tersebut? Ya, teman-teman ingat, jika kita ingin memberikan saran, maka gunakan bahasa yang baik dan sopan ya, supaya saran kita tidak menyinggung teman-teman yang akan kita beri saran. Teacher akan memberikan contoh kalimat saran yang bisa kita berikan. Nah, contohnya, sebaiknya anak itu mematikan air, radio, televisi, dan lampu jika tidak digunakan.
Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya, mari kita lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, biasakan untuk bersikap hemat energi. Yang kedua, janganlah segan untuk mematikan lampu yang tidak diperlukan. Selanjutnya, tutup keran air mengucur meskipun bukan kamu yang membukanya. Dan yang keempat, atur pewaktu atau timer pada televisi jika dinyalakan pada malam hari. Berikut ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghemat BBM atau bahan bakar minyak. Yang pertama, naik sepeda atau lebih banyak berjalan, menggunakan transportasi umum, menghindari kemacetan, menggunakan mobil listrik atau mobil berbahan bakar non-BBM, menggunakan kendaraan bermotor yang hemat bahan bakar. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan atau persuasif merupakan salah satu kalimat yang di dalamnya mengandung unsur mengajak atau membujuk para pendengarnya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Biasanya, kalimat ajakan ini sering kita pakai atau digunakan pada pembuatan poster. Ya. Nah, berikut ini ciri-ciri kalimat ajakan. Kita lihat ya teman-teman ya. Yang pertama, kalimatnya bersifat mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Yang kedua, memiliki fungsi lain yaitu berfungsi untuk memberikan perintah, sehingga kalimatnya bisa menggunakan tanda seru atau diakhiri dengan tanda seru ya. Yang ketiga, jika orang yang diajak berjumlah lebih dari satu, maka harus menggunakan kata ganti orang yang bersifat jamak, seperti kawan-kawan, teman-teman, dan lain sebagainya. Yang keempat, kalimat ini paling sering dipakai dalam promosi, iklan, slogan, atau himbauan, dan kalimat ajakan yang lainnya. Yang kelima, kalimat ini juga tentu memakai beberapa frasa yang mengandung unsur persuasif, seperti ayo, marilah, ayolah, mari, yuk, ya, dan frasa-frasa yang lainnya. Keenam, di dalam kalimat ini juga terdapat kata kita yang berarti pembicara berusaha mengajak para pendengarnya untuk melakukan suatu hal secara bersama-sama. Berikut ini beberapa contoh kalimat ajakan. Yang pertama, bumi ini semakin terasa panas. Mari kita tegakkan program hemat energi. Itu diakhiri dengan tanda seru ya teman-teman ya. Nah, yang lainnya bisa kalian baca sendiri ya. Ingat, kalimat ajakan itu mengandung unsur ajakan dengan kata-kata marilah, mari, ayo, yuk. Yuk, kita coba membuat kalimat ajakan sesuai gambar berikut ini. Yang pertama, ada seorang anak yang mau mematikan lampu. Kira-kira kalimat ajakannya seperti apa ya? Ya, nah, ayo matikan lampu jika tidak digunakan. Diakhiri dengan tanda seru ya. Gambar yang kedua, seorang anak mengajak kita mematikan keran air. Kira-kira kalimat ajakannya seperti apa ya? Ya, mari matikan keran air jika air sudah penuh. Diakhiri dengan tanda seru. Gambar yang terakhir, menghemat BBM. Kalimat ajakannya seperti apa? Ya, mari gunakan sepeda agar badan kita sehat, BBM pun hemat. Ya, diakhiri dengan tanda seru juga. Teman-teman, terima kasih. Demikian penjelasan teacher tentang materi kita hari ini. Sekarang kegiatan kita adalah yang pertama, kalian membaca percakapan yang ada di halaman 63 pembelajaran 3. Kalian membaca percakapan antara Ibu dan Bella yang belanja ke pasar naik kendaraan umum. Nah, naik kendaraan umum termasuk salah satu cara kita menghemat energi. Setelah itu, di Ayo Menulis, kalian tuliskan minimal 3 kalimat ajakan untuk menghemat energi. 3 ya, boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Nah, seperti yang kita sudah pelajari pada video yang teacher sajikan tadi. Jangan lupa, dalam menggunakan atau menulis kalimat ajakan, menggunakan kata ayo, mari, marilah, atau yuk. Dan jangan lupa juga diakhiri dengan tanda seru. Tulis dengan tulisan yang rapi, jangan lupa di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kalian boleh tulis di buku paket atau di buku tulis. Setelah itu, kalian share di GCR. Oke? Teacher tunggu. Kalian pasti bisa karena kalian anak-anak yang hebat. Terima kasih teman-teman. Salam sehat dan tetap semangat.